Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua berpasang-pasangan, menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk mencapai ketenangan, untuk menuju sebuah ikatan kasih sayang dan menuju pada titik final, yaitu keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah tema yang pastinya menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita mengerti, yang perlu kita laksanakan, yaitu bagaimana cara agama Islam mengatasi masalah dalam keintiman sebuah pasangan dalam rumah tangga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keintiman antara suami dan istri adalah salah satu aspek penting dalam pernikahan. Hubungan ini bukan hanya tentang menemukan kebutuhan fisik biologis saja, tetapi juga akan mengantarkan pada sebuah ikatan emosional yang mempererat kasih dan sayang. Namun, tidak jarang pasangan akan menghadapi masalah dalam keintiman yang jika tidak diatasi dengan cara yang benar, maka akan mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Ada beberapa faktor yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini. Yang pertama, cara kita memahami pentingnya keintiman dalam pernikahan. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam, hubungan suami istri adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan pasangan. Al-Quran telah menyebutkan, yang artinya seperti ini: dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Dari ayat ini menunjukkan bahwa hubungan intim adalah bagian dari cinta, bagian dari kasih sayang yang dianugerahkan Allah. Dan jika ada masalah dalam keintiman, maka hal ini perlu diatasi dengan cara yang bijaksana agar tetap dalam koridor syariat agama Islam. Poin kedua, sahabatku sekalian, yang akan kita bahas pada video ini yaitu berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Salah satu penyebab utama masalah dalam keintiman adalah kurangnya komunikasi antara pasangan. Islam sebenarnya menganjurkan suami dan istri untuk saling berbicara secara terbuka dan jujur. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Sebuah pasangan harus saling mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran satu sama lain tanpa rasa malu dan tanpa rasa takut. Komunikasi yang baik dapat membantu menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi, sehingga semua problematik dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang sopan. Dan ini akan menjadikan sebuah titik bagaimana pasangan tersebut akan menjalani sebuah hubungan yang penuh dengan romantis dan keharmonisan. Sahabatku, sahabat beriman yang dirahmati Allah, poin ketiga yang akan kita bahas yaitu menjaga kasih sayang dan kelembutan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang terbaik dalam menunjukkan sikap kasih dan sayangnya serta kelembutan kepada istri-istrinya. Beliau selalu memperlakukan mereka dengan penuh cinta, penuh perhatian, penuh kasih, dan penuh sayang di setiap waktunya. Masalah dalam keintiman seringkali muncul karena kurangnya perhatian atau sikap yang kasar dari salah satu pihak, sehingga memicu ketidakpuasan atau ketidakpercayaan atau tidak saling menghormati satu sama yang lain, dan ini akan berefek bagaimana hubungan suami istri dalam hal intim. Islam itu sebuah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memperhatikan segala aspek kehidupan bagi pemeluknya, sebuah agama yang mengajarkan bahwa hubungan intim antara suami dan istri itu harus dilakukan dengan penuh penghormatan dan kelembutan. Tidak bisa semena-mena atau seenaknya sendiri di antara salah satu pasangan, sehingga tidak memberikan suatu efek yang memberikan keberkahan, kemanfaatan, atau keharmonisan dalam hubungan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya seperti binatang, tetapi hendaklah kita semua ada pendahuluan, ada pemanasan, ada pengantar, ada persiapan dan sebagainya di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendekatan yang penuh kelembutan dan kasih sayang akan membantu mengatasi hambatan-hambatan emosional dalam hubungan suami istri, sehingga akan membantu menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena pendekatan yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang itu semua menjadi kunci bagaimana kita mampu menyelesaikan semua persoalan itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin keempat yaitu mencari solusi bersama dengan bijaksana. Jika masalah dalam keintiman disebabkan oleh perbedaan kebutuhan, perbedaan kebiasaan, atau kondisi fisik, maka pasangan harus mencari solusi secara bersama. Beberapa langkah Islami yang dapat dilakukan adalah: pertama, berdiskusi dengan tenang, mencari waktu yang tepat untuk berbicara, berdiskusi tentang masalah, tentang sebuah persoalan problematika yang terjadi dalam rumah tangga, tanpa harus saling menyalahkan satu sama yang lain. Setelah kita berdiskusi, langkah berikutnya kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di dalam rumah tangga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Quran surah Ghafir ayat 60. Yang ketiga yaitu mencari nasihat dari ahli atau ulama. Jika masalah sulit diatasi, tidak ada salahnya kalau kita berkonsultasi dengan ulama atau ahli yang kompeten di dalam bidang tersebut untuk meneruskan tuntunan Islam terkait kebutuhan atau kehidupan dalam rumah tangga kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kelima yang akan kita bahas yaitu memahami kondisi pasangan. Masalah dalam keintiman seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kondisi pasangan, baik secara fisik maupun emosional. Islam mengajarkan untuk saling memahami dan menghormati. Jika istri sedang dalam kondisi lelah, kondisi sakit, atau kondisi haid, maka suami harus bersabar dan mendukung, sehingga istri menjadi lebih termotivasi, menjadi lebih terayomi, dan sangat menghormati suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik terhadap istrinya.
Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin ke-6 yang akan kita bahas tentang cara bagaimana agama kita mengatasi masalah dalam keintiman, yaitu memperbaiki hubungan spiritual. Masalah dalam keintiman juga bisa menjadi tanda bahwa hubungan spiritual dalam rumah tangga perlu diperbaiki. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada cinta duniawi, tapi juga niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita tempuh ketika kita ada sebuah problematik dalam hubungan rumah tangga kita. Pertama, sholat berjamaah. Jadikan sholat berjamaah sebagai kebiasaan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempererat hubungan suami istri. Kedua, membaca Al-Quran bersama. Aktivitas ini dapat membantu pasangan menemukan ketenangan dan keberkahan dalam rumah tangga. Ketiga, berdoa untuk keharmonisan. Mohonlah kepada Allah agar rumah tangga kita selalu harmonis dan dijauhkan dari segala perselisihan yang bisa menghancurkan rumah tangga kita. Sahabatku, sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian deh yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bala bahaya terhadap rumah tangga kita, dan Allah ridho terhadap rumah tangga kita, sehingga kita memperoleh berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qali wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.